Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidane Nazar dengan nomor NPM 2241030013. Di sini saya ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Hak Asasi Manusia atau HAM. Guna memenuhi tugas PPKN, dosen pengampu Pak Irfan Khoiri MPDI, Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Langsung saja ke materi, yaitu sejarah hak asasi manusia. Sejarah HAM atau hak asasi manusia berawal dari dunia barat atau Eropa. Seseorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah atau natural right yang melekat pada setiap manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Apa yang dimaksud dengan HAM? Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. Perkembangan pemikiran HAM di dunia bermula dari yang pertama, makna carta. Pada umumnya, para pakar di Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM di kawasan Eropa dimulai dengan lahirnya makna carta yang antara lain memuat pandangan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut atau raja yang menciptakan hukum, tapi ia sendiri tidak terikat dengan hukum yang dibuatnya, menjadi dibatasi kekuasaan dan mulai dapat diminta pertanggungjawaban di muka hukum, atau Mansur Effendi 1994. Yang kedua, De America Declaration. Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya De America Declaration of Independence yang lahir dari paham Rousseau dan Montesquieu. Mulailah dipertegas bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidak logis bila sesudah lahir ia harus belenggu. Yang ketiga, De French Declaration. Selanjutnya pada tahun 1989, lahirlah De French Declaration atau Deklarasi Prancis, di mana ketentuan tentang hak lebih dirinci lagi sebagai dimuat dalam The Rule of Law, yang antara lain berbunyi tidak boleh ada penangkapan tanpa alasan yang sah. Yang keempat, Day for Freedom. Ada 4 hak kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, hak kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang diperlukan, hak kebebasan dari kemiskinan, dalam pengertian setiap bangsa berusaha mencapai tingkat kehidupan yang damai dan sejahtera bagi penduduknya, hak kebebasan dari kekuatan yang meliputi usaha pengurangan kesejahteraan sehingga tidak satupun bangsa berada dalam posisi berkeinginan untuk melakukan serangan terhadap negara lain, atau Mansur Effendi 1994. Pemikiran HAM periode sebelum kemerdekaan yang paling menonjol pada Independent Party adalah hak untuk mendapatkan kemerdekaan setelah mendapatkan perilaku yang sama hak kemerdekaan. Sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang, di Indonesia telah berlaku undang-undang dalam 4 periode, yaitu 1. Periode 8 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, berlaku UUD 1945. 2. Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat. 3. Periode 7 Agustus sampai 5 Juli 1959, berlaku UUD 1950. 4. Periode 5 Juli 1959 sampai sekarang, berlaku kembali UUD 1945. Adapun macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi pribadi atau personal human
Yang kedua, hak asasi politik atau politis rights. Yang ketiga, hak asasi ekonomi atau property rights. Yang keempat, hak asasi peradilan atau procedural rights. Yang kelima, hak asasi sosial budaya. Yang keenam, hak asasi hukum atau legal equality rights. Adapun ciri-ciri hak asasi manusia. Yang pertama, hak tidak diberi kepada seorang, melainkan merupakan hak semua orang, baik itu hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan hak budaya. Yang kedua, hak HAM dalam Perundang-Undang Nasional. Dalam Perundang-Undang RI, paling tidak terdapat bentuk hukum tertulis yang memuat aturan tentang HAM. Pertama, konstitusi atau undang-undang negara. Kedua, dalam ketetapan MPR atau TAP MPR. Ketiga, dalam undang-undang. Keempat, dalam peraturan pelaksanaan perundang-undangan seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan pelaksana lainnya. Adapun undang-undang yang mengatur hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama, pasal 28A mengatur tentang hak hidup. Yang kedua, pasal 28 mengatur tentang hak berkeluarga. Yang ketiga, pasal 28C mengatur tentang hak memperoleh pendidik. Pasal 28D mengatur tentang kepastian hukum. Pasal 28E mengatur tentang kebebasan beragama. Pasal 28F mengatur tentang komunikasi dan informasi. Pasal 28G tentang kesejahteraan dan jaminan sosial. Pelanggaran HAM dan pengadilan HAM. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku Undang-Undang Nomor 28 atau 2000 tentang pengadilan HAM. Saya akan berikan satu contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Kasus tragedi Partai Komunis Indonesia atau PKI 1965 sampai 1966. Sejumlah jenderal dibunuh dalam peristiwa 30 September 1965. Pemerintah Orde Baru kemudian menuding Partai Komunis Indonesia sebagai biang keroknya. Lalu pemerintah saat itu membubarkan organisasi tersebut dan melakukan razia terhadap simpatisannya. Razia itu dikenal dengan Operasi Pembersihan PKI. Komnas HAM memperkirakan 500.000 hingga 3 juta warga tewas dibunuh saat itu. Pelanggaran HAM di dunia dibagi menjadi 3, yaitu kasus penembakan misterius atau Petrus tahun 1982 sampai 1985. Penembakan misterius atau sering disingkat Petrus alias Operasi Celurit adalah operasi rahasia yang digelar mantan Presiden Soeharto dengan dalih mengatasi tingkat kejahatan yang begitu tinggi. Hasil dari operasi celurit ini sebanyak 532 orang tewas pada tahun 1983. Dari jumlah itu, 367 orang antaranya tewas akibat luka tembak. Kemudian pada tahun 1984, tercatat 107 orang tewas, di antaranya 15 orang tewas ditembak. Setahun kemudian, pada 1985, tercatat 74 orang tewas, 28 di antaranya tewas ditembak. Yang kedua, rezim Benito Mussolini di Italia.
Rezim otoriter pernah berkuasa di Italia sejak 1924. Aktor utamanya adalah Benito Mussolini, pemimpin paham fasisme di Italia. Mussolini memerintah di Italia dalam periode 1924 sampai 1943. Selama 19 tahun masa pemerintahnya, ia dikenal sebagai seorang pemimpin otoriter dan tidak segan membunuh orang-orang yang tidak sepaham dengannya. Kekejaman Mussolini ini berlaku kepada siapapun tanpa pandang bulu. Yang ketiga, rezim Adolf Hitler di Jerman. Adolf Hitler dianggap sebagai salah satu pemimpin terkejam yang pernah ada di bumi. Hitler yang merupakan pimpinan Nazi di Jerman pada medio 1930-an terlibat dalam salah satu contoh pelanggaran HAM berat. Ia melakukan banyak kejahatan kemanusiaan seperti menangkap tokoh-tokoh politik yang menentangnya dan melakukan pembasmian pada orang-orang Yahudi. Hitler dikenal sebagai anti-Yahudi. Yang terakhir, konflik Israel dan Palestina. Sengketa Israel dan Palestina menjadi salah satu konflik terpanjang. Hal ini bermula ketika Israel memperluas wilayahnya dengan menguasai sebagai besar wilayah Palestina. Dengan bantuan Amerika Serikat, Israel beberapa kali melancarkan serangan ke wilayah Palestina. Ratusan ribu warga Palestina, termasuk anak-anak, wanita, bahkan relawan dari negara lain menjadi korban akibat konflik ini. Dunia pun mengutuk tindakan Israel tersebut meski tindakan sewenang-wenang Israel masih berlanjut hingga saat ini.